Baru-baru ini Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato yang cukup kontroversial. Pasalnya ia sempat membahas mengenai pihak-pihak yang mengkritiknya. Ia menilai bahwa Indonesia gelap adalah pandangan yang pesimis. Selain itu ia juga menyampaikan bahwa jika ingin kabur silakan kabur ke Yaman. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Ia menyatakan bahwa saat ini Indonesia sedang dalam fase baik-baik saja. Perjalanan suatu bangsa yang saya katakan lama, susah, ibarat long march. Ini long march satu bangsa. Long march satu bangsa. Kita dijajah, kita diadu domba, kita diinfiltrasi, dibikin pemberontakan. DITI, Angkatan Perang Ratu Adil, RMS, PGRS Paraku, PRRI Permesta. Terus gerakan ini, gerakan itu, terus kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap. Matanya buram, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur. Kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Mau kabur kemana? Hei orang-orang pinter, bukalah berita, lihatlah. Kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Kabur aja deh. Iya kabur aja biar kita nggak gaduh. Pantas saja Presiden bilang pergi sono ke Yaman, karena Jenderal Bariho ini memang benci Yaman. Kalau mahasiswa lagi protes, demo, apa dia bilang? Yang protes-protes keluar dari Indonesia. Selalu begitu. Sudah, selalu begitu. Alhamdulillah 1 tahun setengah mimpin, Presiden yang baru ini nggak pernah mengucapkan itu. Alhamdulillah. Minggu kemarin dia ketemu tuh sama menteri segala urusan zaman dulu. Ngobrol semeja, minta nasihat. Habis dapat nasihat, si pemimpin langsung ngomong, mau apa tuh protes-protes Indonesia gelap? Kabur aja sono ke Yaman. Gara-gara apa tuh? Punya teman jelek, saudara. 1 tahun setengah presiden kita nggak pernah ngomong begitu. Kenapa hari ini dia mengatakan begitu? Ngobrolnya sama provokator, minta nasihatnya sama orang jelek. Dulu kan yang bicara begitu bukan presiden, ada menteri segala urusan, tahu kan? Tahu kan? Dipanggil lagi, ditemuin, diajak ngobrol, ada apa? Nular, saudara. Minta nasihat dari orang bejat akan dapat nasihat yang bejat. Maka itu saya tanya, apa kata Nabi tadi, saudara? Berpengaruh gak kawan? Berpengaruh gak menteri? Berpengaruh. 1,5 tahun presiden kita nggak pernah ngomong begitu. Nggak pernah. Kemarin tahu ngomong, yang bilang Indonesia buram tuh siapa tuh? Indonesia ini terang. Kalau nggak suka Indonesia buram, sono kabur. Nah kalau yang dulu ngomongnya kabur keluar Indonesia, ini malah nambah kabur ke Yaman. Tahu dosa Yaman apa sama dia? Pakai nyebut-nyebut Yaman, ada apa? Nah saya lihat ini, makanya saudara, pengaruh temen tuh bahaya. Bapak Presiden kalau cari menteri yang bagus, penasehat yang bagus,
nanti Bapak Presiden juga bicaranya akan bagus, insya Allah. Tapi kalau Bapak Presiden ngobrolnya sama menteri segala urusan di rezim yang lalu, saudara, yang banyak ngebohong, yang keras, kasar, arogan, suka ngusir-ngusir orang, ya begini akibatnya, ketularan. Mudah-mudahan itu yang pertama dan terakhir dilakukan Presiden kita. Amin ya Rabbal. Itu pernyataan jelek, gak bagus, jahat itu pernyataan, saudara. Saya buktikan yang kedua, saudara. Kalau dulu ada menteri segala urusan nyebut ngusir keluar negeri kalau mau protes-protes. Presiden kita minta nasihat, tahu-tahu ngomongnya sama, pergi keluar negeri. Nah, kalau mau protes-protes. Nah, sekarang ada tambahan malah, pergi ke Yaman. Nah, dari mana nih kata Yaman keluar, saudara? Ternyata ada sebabnya lagi. Ada Jenderal Baliho yang udah lama nggak dipakai, saudara, udah diparkir. Tahu-tahu kemarin dipanggil ke istana, diangkat menjadi penasehat presiden bidang pertahanan nasional. Dilantik lagi, saudara. Pantas saja presiden bilang pergi sono ke Yaman, karena Jenderal Baliho ini memang benci Yaman. Jadi saya lihat, oh ini kata Yaman datangnya dari setan ini nih. Berteman sama setan jadi setan. Kira-kira jelas gak? Mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir buat Bapak Presiden. Kita doain biar Bapak Presiden dapat taufik dan hidayah. Tapi kalau Bapak Presiden terus mengulangi, terus ingin menjadikan orang-orang Yaman sebagai musuh, ya kami siap saja, Pak. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut, siapapun akan kami lawan. Yang menyebarluaskan sikap rasis, fasis, benci dengan kesukuan, kurang ajar. Yaman itu bukan musuh bangsa Indonesia. Wali Songo itu, saudara, dari klan Ba'alwi, ulama Yaman, kakek moyangnya dari Yaman, yang mengislamkan Indonesia, saudara. Habaib, saudara, yang datang mengislamkan Palembang, yang datang mengislamkan Kalimantan, mengislamkan Sulawesi, mengislamkan Maluku, mengislamkan Irian, habaib yang datang dari Yaman. Mestinya kau bersyukur, berterima kasih, bangga kepada keturunan Yaman di negeri ini, saudara. Pakai dihina, mau kabur sono ke Yaman. Kayak jelek betul itu Yaman buat pembuangan, saudara. Apa? Baik saudaraku dan para pemirsa yang budiman, sungguhnya Bapak Prabowo ini yang tidak salah. Kenapa harus berkata begitu Bapak Presiden ini? Karena memang mereka itu rasis. Mereka berkata jejak digitalnya itu masih ada. Indonesia ini aman gara-gara Habib katanya. Sok-sokan. Bahkan Indonesia dikatakan bintu tarim. Anak perempuannya Tarim. Tarim itu kota, Indonesia itu negara. Masa cabangnya Tarim itu? Makanya mereka itu rasis. Jadi Bapak Prabowo mengatakan begitu itu melalui fakta dan kenyataan, bahkan meninjau dari sejarah. Sejarah mereka jelas itu. Yang namanya Utsman bin Yahya, Mufti Batavia, bekerja sama dengan Belanda, jadi antek Belanda. Katanya ada, lengkap itu. Bahkan setelah kemerdekaan saja, banyak di kalangan mereka itu menjadi pemimpin-pemimpin pemberontakan PKI itu. Ditinjau dari keadaan dan sejarah, maka Bapak Prabowo itu betul berkata sedemikian rupa, itu betul sekali. Kalau mereka enggak mau mengikuti tradisi dan keberadaan di Indonesia, ya kabur saja. Begitu.
perlu diketahui oleh pengamat, ini bukan untuk kesemua orang Yaman, tidak. Ini hanyalah lafzul am, kalamul am wa iradatul khas. Yang dimaksud itu ya kelompok-kelompok mereka yang rasis itu, bukan semua warga dari Yaman, tidak. Begitu saudaraku. Beliau juga salah lagi di sini, menganggap Wali Songo bagian dari Ba'alawi. Ini kok enggak jera orang ini. Dulu Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati dikatakan kawin dengan ibunya, enggak jera. Wali Songo itu dengan manuskrip yang sezaman dengan Wali Songo, dengan data primer dan sekunder, tidak ke Ba'alawi. Bahkan datanya Ba'alawi di Al-Burqatul Musiqa di halaman 138 tidak pernah menyebutkan yang namanya Abdul Malik yang diberi julukan oleh mereka Azmat Khan itu. Tidak pernah diterangkan anak cucunya bernasab Wali Songo itu kepada Abdul Malik Azmat Khan. Itu tidak ada itu di Al-Burqatul Musiqa. Itu abad 9 Hijriah. Karya dari Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Terus karya Muhammad bin Ali Khirit di kitabnya Ghurarul Baha'ud-Dawi di halaman 178 beliau mengatakan lam akif lahu ala tarikhihi, saya tidak tahu kesejarahannya. Ini tokohnya historis apa fiktif itu enggak tahu. Itu Muhammad Ali Khirit, seorang sejarawan dari kalangan Ba'alawi ini, dalam kitabnya Ghurarul Baha'ud-Dawi di halaman 178, bahkan di halaman 484 beliau berkata ghaba anha wa ghaba khabaruh, keberadaannya tidak diketahui, kabarnya pun tidak diketahui. Begitu. Bahkan kalau melihat Syarhul Ainiyah, yang namanya Abdul Malik tidak ada. Anaknya Alwi bin Ali Sohib Mirbat katanya itu aja hanya 4. Abdullah, Abdurrahman, Ali, Ahmad, tidak ada yang namanya Abdul Malik. Tambah runyam ini. Bahkan di Syamsul Zahirah ini abad 13 Hijriyah, ditulis pada akhir abad 13 Hijriyah. Di abad 14 Hijriyah ini barusan. Ini pun juga hanya menyebutkan Abdul Malik Azmat Khan Tete, tidak menyebutkan bernasab Wali Songo itu kepada Abdul Malik Azmat Khan. Dan ini sudah dibuktikan melalui penelusuran dan manuskrip yang asli yang sezaman. Itu bahwa Wali Songo itu tidak akan pernah dan tidak ditemukan bernasab ke Ba'alawi, itu tidak ada itu. Begitu. Kok membawa Wali Songo? Lah ini kenapa kami harus menanggapi? Karena ini membawa Wali Songo.